Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Wawak di Radio Janet, Radio Ngawur Tanpa Arti. Alhamdulillah sekarang bisa mengudara lagi setelah sekian lama, sekitar 7 bulan nyampe 8 bulan ya. Jadi kita lagi apa namanya banyak sibuk lah, sibuk. Wes sibuk banget kok. Jadi dari alhamdulillah selama ini apa ya namanya, saya diberi anugerah oleh Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keturunan lagi. Jadi anak saya dua-duaan nih, jadi baru bisa apa namanya berkarya lagi di channel YouTube Janet saya di Radio Janet. Apa namanya kemarin sudah ada sekitar 3 video yang kita upload ya, 2 cover lagu dan 1 podcast warung sosis ya. Jadi podcast warung sosis video pertama itu kita bareng anak saya Ica, jadi ngobrolin sesuatu yang jadi nanti itu podcast ala warung sosis itu bakal ada obrolan-obrolan, bukan hanya Ica aja, jadi nanti ada orang-orang yang sekiranya penting, mungkin bisa pejabat, maksudnya pejabat desa. Jadi akan ada obrolan-obrolan di situ di podcast warung sosis. Nah, ini untuk dari Radio Janet, kita di edisi bulan apa ini? Bulan November Rain ya. Nah, sini ada gambar layangan, ini asli loh. Nah, layangan asli nih. Baru dibikin tadi sama saudara gua. Jadi ini ada berita yang kita lihat dari mana ya beritanya? Beritanya dari Detik Jabar, dituliskan oleh Aldi Nurpadilah pada Senin 6 November 2023. Jadi dia ada di Pangandaran di Detik Jabar. Jadi ada lomba layang-layangnya. Lomba layang-layang itu menang atau gimana kali. Jadi dibeli oleh orang Itali. Nah, kita lihat beritanya. Jadi sini layang-layang bukan sekedar hobi bagi koswara. Jadi namanya koswara. Kayak teman gua aja. Layang-layang yang mampu menghasilkan cuan bagi warga pantai timur Pangandaran itu. Oh, jadi Pangandaran Jawa Barat. Gua pernah sekali ke situ waktu itu. Waktu study tour ya kalau salah, waktu SMA. Nah, tidak lagi kecintaan koswara terhadap layang-layang yang sudah muncul sejak usianya 10 tahun tinggal di wilayah pesisir pantai membuat koswara dengan mudah memainkan layang-layang. Jadi lagi musim nih layang-layang nih. Sekitar ya akhirnya masih musim ya, masih musim. Mungkin agak berdup ya sekarang karena udah mulai musim hujan. Musim hujan kan layang-layang bisa bolong tuh pagi-paginya. Gue pernah sempat lihat tuh. Jadi sekitar pagi tuh gue balik dari Ceplak sekitar jam 7 tuh ya, jam 7 pulang ya, jam 7 pagi. Jadi tuh lomba layang-layang pagi. Sekitar setengah jam gue dari tempat itu lewat, itu hujan. Kayaknya layang-layang pada sobek kali ya, tinggal kerangkanya doang ngelayang gitu. Jadi tapi aneh kali kalau misalnya masih ada ngelayang gitu walaupun nggak ada plastiknya gitu atau nggak ada kertasnya gitu, tinggal rangkanya doang. Nah, ini kita lanjut lagi di berita koswara ya. Koswara biasanya memilih waktu saat musim kemarau atau paceklik untuk menerbangkan layang-layang di waktu itu. Kata dia nih, angin biasanya lebih besar. Apalagi kalau di pantai angin besar maka mudah sekali menerbangkan layangan. Jadi sekitar pantai itu emang besar sih ya, anginnya itu kenceng-kenceng banget ya. Sejak dulu layang-layang menjadi pemain favorit warga Pangandaran, apalagi di tahun 1980 hingga 1990 dari pantai barat hingga pantai timur dijejali anak-anak hingga dewasa untuk menerbang layang-layang. Maka tak heran saat tahun 1993 untuk pertama kalinya festival, jadi akan festival layang-layang tingkat nasional digelar di Pangandaran. Waktu itu cakupannya masih se-Jawa, Lampung dan Bali. Festival itulah yang memetik Kokos sapanya untuk berkreasi. Dia mulai merequest layanan menjadi berbagai macam bentuk. Kokos pun dari nama panggilannya Kokos nih, kayak nama buah aja, kokosan. Kokos pun sempat mengikuti ajang festival layang-layang nasional hingga internasional. Sekalinya juga bukan nasional lagi tapi internasional. Internasional berarti dari berbagai negara, ada Rusia kali, Amerika ya lomba layang-layang. Layang-layang ditampilkan bukan jenis layangan biasa namun lebih ke kategori hias. Jadi dulu itu ya gue pernah dibikinin layang-layang di gue ya dikenal dengan layang-layang apa itu, bulan pengantin, yang pelanten itu. Jadi hiasannya udah kayak pengantin itu, rumbai gitu ya dulu tuh, sama layangan naga yang panjang ekornya itu.
Gue udah lupa banget sih, udah lama sih. Sekarang tuh susah tentang buat layang-layangan gede-gede gitu, karena di tempat gue udah mulai padat ya penduduknya. Sekali naikin langsung nyangkut. Nah, Kokos membuat sendiri layang-layang yang akan diikutsertakan dalam festival. Biasanya dia menggunakan bahan fiber untuk membuat layang-layang berukuran jumbo. Oh, berarti dari rangkanya itu bukan bambu atau awi gitu, tapi dari fiber. Lumayan juga ya fiber. Sempat saya ekspor 150 pieces layangan ke Italia berukuran besar dan ke Malaysia. Gila banget. Itu pakai jasa antar apa gitu kalau layangan gitu. Terus layang-layang kan kalau ke apa namanya, buat nggak di boxnya itu di apa sih, di packingnya itu gimana itu kalau layang-layang gitu ya, apa belum ada, nggak ada gambarnya sini ya. Tarif yang dipatok untuk layangan hias mulai dari 200.000 hingga 300.000 untuk satu layangan. Gila banget. Kokos menyatakan dalam sekali festival dirinya bisa dapat untung mencapai 30 juta. 30 juta tentang layangan. Bayangin lu 30 juta. Tapi ini musiman ya. Biasanya ketika saya terbang layang-layang langsung ada yang nawar. Jadi nawar di tempat gitu. Jadi kelihatan sama orang-orang yang suka layang itu nawar di tempat langsung dibayar. Oke, itu berita dari sekitar apa ya? Lagi ramai, lagi viral kata anak gue, lagi viral. Ya, ini ada berita lagi dari Anetsel juga terkena dampaknya ya, dari bulan apa ya, itu kenaikan harga paket internet itu gila banget ya. Bahkan Indosat nyampe 2 kali loh. Gue sampai pusing nih nulis list harga yang dipajang buat di counter itu, sebelumnya nyampe 2 kali gitu. Harga ini baru kemarin berubah lagi, sampai gua nungguin nih. Ini terakhir nih, bulan November terakhir nih, hampir semua provider udah naikin harga. Mungkin ada salah satu provider BUMN yang belum naikin harga, tapi kayaknya sih mungkin udah pada naik sih. Kemarin lihat list yang udah naik tuh, ada produk-produk yang udah naik gitu, kemungkinan bakal naik juga ya. Jadi bikin pusing ya. Padahal kebutuhan internet tuh lagi gila-gilanya gitu. Apa karena buat modalin IKN pajaknya dari provider nih, atau buat pemilu? Kurang tahu juga gue ya, karena gue nggak terlalu paham tentang politik, jadi bukan kapasitas gue komen politik. Ini di sekarang kan udah mulai bulan November nih. Biasanya ada November rain, November hujan, November ada lagunya kayak lagunya dari Good Roses. Ya, jadi hati-hati aja untuk yang berkendara memakai motor atau kendaraan lainnya atau sepeda, mobil juga sama. Jadi jangan ngebut-ngebut lah, karena jalanan mulai licin. Apalagi ini awal-awal bulan November itu biasanya hujan, habis itu panas, hujan lagi, panas lagi. Jadi cuaca temen. Nih gue pernah cerita nih. Jadi waktu dulu itu, ini gue dari Balaraja di sini mau pulang ke Ceplak gitu. Sini hujan, tapi karena ada emang harus berangkat ya ujung-ujungnya, karena ada keperluan emang penting banget. Lo pakai jas hujan tuh, pakai jas hujan yang plastik tuh, yang kalau misalnya kita ngebut tuh plastik pada sobek. Dengan biasa motor merah gua favorit, jalan tuh udah mulai pendekatan Sentiong tuh. Wah, kata gua, nih yang arah ke Balaraja dari Ceplak kok nggak pakai jas hujan, terus motornya pada kering-kering nggak basah. Ya gua, nah itu udah mulai reda nih, terus ke Merak tuh pada kering gitu. Jadi gua agak malu sendiri. Malunya gua pakai jas hujan di pas nggak hujan gitu, nggak ada pasnya. Kadang dari Sentiong aja udah beda tuh anginnya itu ke sana itu. Tapi ya sediain aja sedia jas hujan sebelum hujan, berarti bukan sedia payung ya, sedia payung juga sih. Tapi kalau untuk berkendara sediain jas hujan ya, untuk musim hujan ini. Nah, kita istirahat sebentar. Nah, ini ada nih sponsor masuk, tapi bukan, nggak ada dananya sih. Siapa tahu yang punya produk yang bos minyak ini ada dana masuk gitu buat modalin podcast kita, buat modalin channel kita ini. Ini dari minyak kita nih, minyak kita kebenaran di warung Janet tuh juga jualan minyak kita nih yang botol nih, 14.000 per liter. Jadi bagus nih minyak nih, lumayan gitu buat goreng-goreng nasi, goreng-goreng telur gitu. Jadi enak, maksudnya bagus nih minyak ini. Jadi kalau misalnya kalian butuh minyak, ibu-ibu nih biasanya, ibu kalau misalnya butuh minyak goreng,
ke warung Janet Food ya, kalau ada Janet sel gitu 14.000 nih murah, mumpung lagi banyak nih stok ya, lagi banyak. Nah kalau minyak kita lagi stok banyak, kita ada beri ecer grosir juga. Promosi produk sendiri, belum ada sponsor yang masuk soalnya. Oke, kita istirahat dulu bentar, kita ngopi dulu sambil dengerin musik disco. Oke. Iya oke, cukup lah seisep dua isep mah, jangan sebat, seisep dua isep aja sambil jeruput kopi hitam, kopi Janet dikit aja. Dari pagi tuh udah 3 gelas kopi, takut lambung naik ya. Jadi ini hanya memberitahukan aja, jadi bakal ada acara-acara di channel YouTube Janet dan mulai dari cover lagu, channel radio juga, sama podcast Warung Sosis. Nanti rencana sih bulan depan itu kita akan mengundang tokoh-tokoh, wah tokoh, maksudnya yang penting lah, nggak terlalu terpenting sih tapi lumayan penting. Kita akan ngobrol ringan, ngobrol bercanda-bercanda gitu tentang sesuatu yang memang pantas kita obrolkan di sini. Ya. Sementara apa namanya, nah ini jadi Janet Sel itu apa ya, sekarang dulu pernah bikin channel film pendek ya, jadi gitu karena keterbatasan waktu itu kan lagi banyak waktu gitu. Nah, sekarang banyak produk yang harus saya urusin segala ini. Alhamdulillah sekarang sih udah ada istri yang bisa jaga gitu, atau ada adik saya yang jaga, jadi saya lebih fokus ke pekerjaan saya sambil belanja lah ya. Nanti di channel Janet Sel itu bakal ada acara-acara itu, nanti kita tunggu aja ya. Oke, kita tutup dulu radio Janet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.